selamat sore pemirsa. Terima kasih udah hadir di podcast Bincang Usaha bersama saya Ardino Gusman di sini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Babe Budi, pemilik daripada Babe Resto and Coffee. Selamat sore, Babe Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik, bro. Bro Dino nih, soulmate aku nih dari kecil. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat semua ya. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Babe Budi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kisah perjalanan hidup seorang sarjana hukum yang mengawali karirnya di farmasi, lalu beralih ke kuliner, dan kini jadi pemilik dari Babe Resto and Coffee. Semoga acara ini bermanfaat. Ya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Babe Budi udah mau hadir. Ya. Saya juga mau kasih tahu juga sama pemirsa, nanti acara ini akan direkam dan videonya akan diupload di YouTube channel Ardino Gusman. Jadi kalau mau dengerin lagi tentang Babe Budi, bisa nonton di YouTube channel Ardino Gusman. Ya, pasti banyak kisah-kisah bagus nih di-share sama Babe Budi nih. Ya, Babe Budi ini sebenarnya sepupu saya, sahabat kental dari kecil, soulmate, orangnya baik banget, ya banyak bantu orang, bantu keluarga, bantu saya juga. Ya, jadi bagus deh kita dengar ceritanya Babe Budi ya. Oke, kita mulai nih ya. Siap. Babe, boleh ceritain tentang, kan sekarang bikin ini nih, usahanya Babe Resto and Coffee, ya. Boleh kasih tau konsepnya apa tuh, Babe Resto and Coffee? Kalau Babe Resto and Coffee ya, konsepnya mah sederhana aja. Kita selalu menekankan kepada karyawan untuk selalu menjaga kebersihan, kemudian selalu baik kepada ramah kepada tamu, dan tentunya makanan harus dijaga ya, enakannya ya. Dan satu lagi harus jujur, itu yang pertama. Jujur. Ya, begitu aja bro konsepnya. Wajar-wajarnya seperti biasanya. Cakep. Nah itu saya lihat, boleh kasih tau gak atmosfernya gimana tuh di dalam resto tuh, keren banget tuh, ada gambar. Ini kayak gambar seru banget nih, kayak gambar di Tokyo. Terus saya pernah lihat juga ada gambar Marilyn Monroe. Ada gambar Itu gambar mural bro. Ada gambar mural. Alhamdulillah bro. Ini semua usaha saya, semua karir saya, semua itu pasti ada kaitannya dengan saudara saya ini, Bro Dino. Dia dapat pelukis ini juga dari Bro Dino juga yang melukis mural ini. Saya nggak tahu apa-apa, selalu harus berkaitan dengan Bro Dino secara tidak sengaja ya bro ya. Bukan disengaja, tapi selalu ya bro ya. Kita soulmate, kita saling melengkapin, tapi Babe Resto nih, Babe Didut nih, Babe Budi nih udah jauh di depan nih, udah banyak saya bisa teladanin nih ya. Yep. Saya bangga loh sama saudara saya satu ini, luar biasa sekarang. Nah kalau di Babe Resto itu menu makanannya apa? Apakah Indonesian, Chinese, apa Western? Ya, Indonesia, banyakan Indonesia. Oke. Tapi untuk sejarahnya, untuk menuju ke Babe Restonya itu, aku juga pengen cerita nih. Ini kan ya, Bro Dino juga yang banyak memberi saya motivasi gitu loh. Jadi sebelum ke Babe Resto, mungkin saya mesti cerita dulu. Di mana saya setelah lulus sarjana hukum itu, ternyata tidak mudah mencari kerja itu. Saya sampai nganggur 1 tahun waktu itu. Nah di sela-sela kengangguran itu, Bro Dino buka resto yang namanya Bolero. Orang belum buat kafe, belum buat apa-apa, Bro Dino sudah buat Bolero. Zaman itu belum ada kafe-kafe. Nah, saya karena waktu itu masih nganggur, saya memberanikan diri nih untuk ngelamar ke Bro Dino nih, meminta space tempat sedikit buat penjual hamburger. Tapi alhamdulillah. Laku ya, gratis ya, gratis untuk memulai usaha. Dan alhamdulillah hamburger itu laku karena letaknya bagus ya, di
apa namanya, sekolah ya percik ya. Percik. Ya, percik. Ya. Di dunia Ya tiga. itu bagus. Jadi kalau anak-anak istirahat sekolah itu pada kumpul semua di kafenya Brodino ini. Bukan main, tapi Brodino waktu itu masih kerja ya? Apa ya, gimana ya? Kayaknya diserahkan sama teman kita ya. Ya, tapi alhamdulillah uang dari kafe lebih banyak daripada uang kerja waktu itu tuh. Baru awal juga. Itu juga yang terjadi pada diri saya, bro. Iya, gitu sampai ya. Okay. Berjalan kira-kira 4 bulan gitu, 5 bulan saya memohon diri untuk Brodino untuk membuka usaha sendiri tuh. Oke. Di membuka, kalau sekarang istrinya sih kafe, kalau dulu kita bilangnya warung ya Mas ya. Ya. Kita bilang warung bubur ayam lah. Oke. Dan alhamdulillah ya bagus juga, memang rezekinya Brodino tuh menular ke aku gitu loh. Alhamdulillah. Perjalanan berjalan, saya sedang asik-asiknya jual bubur ayam, saya dipanggil kerja nih bro. Oke. Ya alhamdulillah juga. Alhamdulillah saya dipanggil kerja di suatu perusahaan farmasi asing. Oke. Nah, saya ikuti tes, keterima. Akhirnya, oke, kamu masuk ya, tapi profesionnya kamu harus mulai dari bawah dulu. Saya ikuti. Saya ikuti dari bawah, ya layaknya pegawai farmasi lah. Ya. Ke dokter-dokter gitu ya. Sampai baru 1 bulan itu tiba-tiba ada lowongan untuk menjadi supervisor. Saya ikut. Wah, hebat. Bulan. Kadang kan ya baru 1 bulan. Oh. Hah? Iya. 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan jadi, dipanggil buat itu. Supervisor. Ya. Ya karena saya berpikir waktu itu pada saya itu, saya harus bisa nih. Saya ngeliat bos saya kok kerjanya cuma kayak begitu aja, masa saya nggak bisa. Karena saya bisa. 1 bulan itu saya jadi supervisor. Setelah jadi supervisor, nggak lama promosi lagi, jadi area manager dan terusnya sampai senior manager ya. Nah, saya bisa beli rumah, saya bisa, ya istilahnya hidup layak lah. Walaupun bukan di bidang hukum gitu ya, tapi saya bisa hidup layak selayaknya orang-orang lain gitu bro. Dan memang kemauan saya itu sangat besar bro. Kalau untuk maju itu nggak ada kata menyerah buat saya. Ada saya beli rumah. Saya beli rumah, saya berkeluarga dulu ya. Habis itu saya berkeluarga, terus saya beli rumah itu sama anak saya, sama istri saya. Ya, mulailah perjalanan hidup nih. Setelah lama punya anak, anak perempuan 2. Nah, pada tahun 2002 terjadilah hal yang merubah hidup saya bro. Wah, apa tuh? 2002. Iya. Tapi yang ini agak pahit. Saya kebanjiran bro. Waduh. 2002 itu saya kebanjiran. Banjir bandang waktu itu ya. Seluruh Jakarta tenggelam tuh ya. Iya. Dulu tuh saya tuh hanya kayaknya nonton TV ya kalau orang-orang tuh menaik perahu karet. Benar bro. Iya. 2002. Saya merasakan mendorong perahu karet anak istri saya pindah ke orang tua saya. Waduh. Itu suatu pukulan buat saya. Iya. Jadi tinggal di rumah, jaga rumah cuman babe doang ya, jaga waktu banjir. Iya, ya? saya sendiri sama sama pegawai saya lah. Sampai seminggu saya tinggal di situ. Makanan datang. Kebetulan saya dempetan dengan Bintaro kan rumah saya. Iya. Makanan datang dari McDonald, dari Sederhana, dari mana. Setiap hari saya dapat jatah makan dari situ. Iya. Setelah banjir itu ceritanya lain lagi nih. Habis banjir, rumah saya rusak, Bro. Ya, namanya kebanjiran kan. Pintu-pintu pada mekar. Lemari-lemari pada mekar. Semuanya pada mekar lah. Namanya dulu juga masih perabotan kita tuh masih triplek semua, Bro. Iya. Dan akhirnya ya alhamdulillah ya. Lagi-lagi nih ada dewa penolong saya. Saya pinjam ke saudara saya yang namanya Guru Ardino Gusman. Wah. Masa lalu ya. Mungkin Anda lupa karena ada orang baik. Nah, saya pinjam bro.
Boleh pinjam duit nggak bro? Berapa bro? 5 juta. Oke, besok saya kirim. Tanpa babi ibu. Besok saya kirim. Dikirim aku langsung 5 juta. Tapi biasa lah. Namanya kita juga kerja masih begitu begini ya. Saya bilang bayarnya nyicil ya bro ya. Lagi ACC bro, terserah lu bayarnya. Alhamdulillah lah. Kita kan soulmate. Siap. Ya alhamdulillah. Waktu 3 bulan saya bisa melunasi utangnya itu tanpa bunga, tanpa apa. Saya cuma hanya bisa bilang terima kasih ya bro, udah dipinjamin uang. Nah terus kita kembali lagi ke perjalanan hidup ya. Habis itu mau dengar. 2 tahun kemudian, alhamdulillah saya masih dikasih rezeki sama Tuhan, saya bisa pergi haji, bro. Alhamdulillah. Ya, pergi haji bersama istri saya yang selalu support saya. Di sana hanya satu saya mohon, saya mau beribadah. Alhamdulillah. Oh ini dia nih. Saya hanya minta saya jangan kebanjiran lagi, dapat rumah tinggal nyaman, dan keluarga saya hidup tenang. Oke. Udah, di sana saya selalu gitu. Karena saya niatnya ibadah, ya. Saya nggak bisa bro, namanya beli apa-apa saya nggak bisa, nggak pernah dapat. Ya. Saya mau beli baju gamis, Masya Allah, nggak ada yang ukuran saya. Padahal orang Arab itu kan badannya gede-gede semua. Saya waktu itu masih belum gede banget badannya. Oh. Ya karena saya niatnya saya nggak mau belanja bro, saya nggak bisa bro. Ya. Beli peci aja, beli topi aja nggak ada muat sama saya. Kan saya bingung. Tapi kalau teman saya yang beli, bootnya ada peci boot, muat sama saya. Istri saya beli, bu, apa nih gamis mama beliin muat gak? Muat bro. Tapi kalau saya beli nggak ada muat. Karena niatnya saya yang salah, hanya beribadah. Tapi alhamdulillah, saya beribadah kuat gitu hanya untuk minta supaya dapat rumah bagus, saya bisa hidup sukses dan nyaman. Itu selalu. Pulanglah saya bro. Pulang tuh duit hanya tinggal 5 real. Hanya cukup untuk bungkus bungkus air zam-zam. Oke. Tapi itu juga bukan saya nggak ada duit, karena saya merasa duit saya nggak bisa dipakai. Waktu itu saya tuh beli apa-apa nggak bisa. Saya pinjemin sama teman saya untuk mereka beli karpet. Nah udah saya pinjemin aja. Ya. Berapa waktu itu ya udah deh, pokoknya lumayan lah. Saya pinjemin aja. Entar kan dibalikin. Nah, itu saya tinggal berdua istri saya. Nah tapi kembali lagi bro, teman-teman tuh yang datang, ribut rokok lo, ribut, ada makanan gue beli buat lo. Padahal gue cuma duduk aja sama istri gue di airport tuh. Cuma datang aja tuh yang ngasih rokok, yang ngasih makanan, yang ngasih apa. Pokoknya saya alhamdulillah rezeki itu selalu mengalir. Walaupun saya kan nggak bilang saya tinggal di Montreal, tapi saya berdua aja dulu. Istri saya di airport. Nah, pulanglah saya ke Jakarta. Sepulang dari Jakarta, saya ngobrol sama sepulang dari haji saya ngobrol sama istri saya. Betulan anak-anak juga kan pelan-pelan sudah mulai gede, mulai SMA, mulai SMP. Gitu. Saya bilang, mah, ini kita nggak bisa, mah. Saya bilang, kita berpacu dalam melodi. Istilahnya kerja dari pagi, subuh berangkat, pulang, anak-anak udah tidur. Begitu terus. Akhirnya, saya bertanya, gimana nih, Pak? Apakah mama yang resign atau papa yang resign? Tapi kan itu buat apa? Saya kan, Kenapa harus resign? Ngurus anak, biar bisa ngurus anak. Karena anak kan nggak bisa dibiarin sendiri bro. Karena anak-anak itu kan udah mulai kursus les lia, terus bimbel, yang gede bimbel untuk masuk kuliah. Belum lagi les musik. Nah itu kan nggak ada nganter. Nah itu udah mulai lah kita berpikir gitu sama istri saya. Karena istri saya kan, ya kebetulan istri saya kan disekolahkan ke Amerika sama perusahaannya.
Wow. Ya, istri saya juga sama seperti saya, dari bawah juga, bro. Iya. Dari staf, dari ini, dari kepala bagian, dari kepala Hebat cabang, ya. kepala divisi. Hebat, Sama lah sama saya. luar biasa. Jadi nggak seperti sekarang ya, alhamdulillah istri saya itu kan sekarang sebagai direksi lah, sebagai komisaris perusahaan. Ya itu semuanya dilakukan dari bawah juga, sama-sama dengan saya. Nah pada waktu itu saya masih di atas gitu. Nah sekarang kebalik, karena istri saya mulai menyusul karir saya, dan saya merasa karir saya itu udah mentok lah, udah cukup lah segitulah. Akhirnya saya yang keluar, bro. Lumayan. Jadi Babe Budi yang ngalah ya, biar bisa ngurus anak ya. Padahal karirnya lagi bagus ya, karir lagi waktu itu kan juga lagi tinggi. Tapi udah karena umur udah itu. Tapi sebelum itu cerita dulu nih. Sebelum itu, aku sama istriku kan yang kebanjiran itu, pulang dari itu, istriku tuh setiap pulang kantor, bro. Sampai rumah telat. Ada apa sih nih istriku? Nggak biasanya kayak begini, bro. Iya. Kita kan bercita-cita tuh waktu itu untuk pindah rumah, karena banjir itu kan, bukan pindah rumah deh. Kalau saya sih pribadi, secara itu, saya ingin memperbaiki rumah dengan lebih tinggi lagi itu. Tapi istri saya nggak setuju, percuma aja kalau lingkungannya banjir, kita nggak kebanjiran, lingkungan banjir sama aja. Nah itu, terus dia tiap hari pulang telat. Apa sih ini pulang telat mulu nih? Gue bilang. Akhirnya pada satu saat dia bilang ini, Pak, ini kita bagi lagi tugasnya. Waduh, apa lagi nih? Serius. Dia bilang, aku dapat tanah. Di mana, Mah? Di Bintaro. Lah, aku kaget loh. Kok bisa, Mah? Duit dari mana? Ya pokoknya aku itulah pinjam kantorku lah. Dia nyerahin itu tanah, bro, ke gue. Gue bingung. Sekarang tugas tanah. Sekarang tugas kamu adalah bangun rumah itu. Yuk. Tapi emang itulah, kita tuh sama suami istri selalu terbuka, selalu itu. Aduh, aku dapat tanggung jawab bangun rumah. Otakku udah pikir yang gitu. Ya udahlah, aku kumpulin insentif yang aku dapat, aku kumpulin bonus aku dapat. Istriku juga masih kerja ya, masih kerja di farmasi ya? Masih kerja, belum memutuskan untuk keluar, masih kerja. Akhirnya, ya alhamdulillah terkumpul, jual semua, kuras gudang segala macam. Aku bisa bangun, bro, di Puri Bintaro itu, bro. Ya alhamdulillah, saya juga nggak nyangka kalau sekarang itu jadi perumahan elit, bro. Ternyata, bro. Dulu mah tempat masih kambing pada dilepas di situ, masih orang buat belajar mobil. Ya bangun di situ, udah bangun pelan-pelan. Ya alhamdulillah sampai sekarang, bro, ada berkahnya. Bahkan rumah itu, ya bisa dibilang sering dibuat syuting, bro. Jadi rumah gaya arsitektur yang bagus, juara. Udah pernah masuk TV yang nggak salah dulu ya rumahnya ya. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah, bro, itu. Luar biasa. Oke. Itu rumah ya yang aku ya. Tapi Babe, sebentar. Ini kita tegur dulu nih pemirsa nih, kita temannya Babe nih. Ini ada Rayanto ya. Raffi Gusman join, ada Prayanto Pramono, saya anak ya Ji, stop deh. Nah, itu tegur. Oke, Pra, thank you, Pra. Jadi ini gue mau cerita nih, Pra, ya, biar lo tahu gue bukan karbitan. Ini sahabat saya nih, suka ceng-cengan. Dia juga sukses juga, dia orangnya. Terima kasih ya Mas Prayanto ya. Makasih. Oke, lanjut. Oh, Raffi, thank you, bro. My brother. Alah, ini sahabat-sahabatku semua nih. Nah, itulah, bro, akhirnya. Nah, ketika saya dapat rumah juga, nah saya akhirnya mengambil keputusan untuk saya yang resign ya, bro ya. Nah, jadi ngalah nih, si bapaknya ngalah nih. Ngalah. Tapi padahal karir ngalah untuk maju, bro. Lagi bagus ya. Ya. Begitu kan dulu kan gue nyicil rumah itu, gue walaupun jual semua cuci gudang, tetap kredit ngambilnya, bro. Gue kredit ambil 7 juta sebulan itu, bro. Gue cicil, bayangannya di tahun berapa, 2005, bro, 7 juta sebulan. Iya. Gue cicil.
Tapi alhamdulillah, begitu dapat pesangon aku bayar lunas. Alhamdulillah. Ya itulah. Kalau Allah tuh kasih rezeki emang udah gue kagak ngerti bro. Gue dapat pesangon. Dapat pesangon. Iya. Waktu desain dapat pesangon. Iya, okay. iya. Ya karena gue desain baik-baik bro, bukannya itu ya untuk itu aja lah. Udah itu akhirnya gue dapat pensiun, dapat pesangon ya cukup lah untuk lunasi rumah itu. Luar biasa. Luar biasa. Udah selesai deh. Satu prinsip gue nggak punya utang dulu ya. Maka dalam itu gue cuma satu prinsip nggak punya utang kecuali sama Bro Dino. Gue pernah utang. Itu nggak boleh dihilangin itu. Itu harus semua tahu. Mungkin kalau ada saudara-saudara yang lihat hatinya Bro Dino bukan main tok. Enggak lah, kita soulmate saling membantu kita ya. Sama-sama kita. Terus nih seru nih nah, kisahnya. Terus. Kita jangan belajar ya. Oke. Kita kan anak-anak udah aku anterin Leslie lah, les musik ya. Terus bimbingan tuh. Nah, ini les musik nih. Les musik nih anakku yang pertama nih kepengen banget les piano, Bro. Oke. Akhirnya gue lesin piano. Sebulan kemudian gue kan kebetulan jemput ketemu gurunya. Pak, ngapa nih anak bapak nih kok lambat perjalanannya? Gue tertunduk malu bro. Dalam hati maksudnya? Iya, dalam hati gue maafin ya nak. Kenapa? Kok terlambat apa? Gue belum beli piano bro. Oh iya. Ya piano kan mahal bro. Nah itu dia. Nah gue juga kok ngambilnya les yang mahal. Kalau yang kecil yang biola. Piano kan mahal. Karena gue prinsipnya otak kiri kanan anak gue tuh bro. Piano kan kiri kanan, biola kiri kanan supaya dua-dua otaknya jalan. Nah, waduh, boleh lagi gue pikir sama ini. Aduh mah, udah deh mah, gue ditegur gurunya. Kita beliin piano ya, nyicil ya. Ada gue beli piano lah, gue nyicil bro. Gitu. Akhirnya, perjuangan seorang bapak ya. Anak gue tuh pinter bro. Jago main piano. Ya udah, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa lah. Akhirnya ternyata si Dewi. Anissa bro. Oh Anissa yang kemarin lulus cum laude ya, S2 ya. Alhamdulillah ya. Pinter banget ya cum laude di Gajah Mada ya. Ya. Cum laude ya. Ternyata. Biasa. Kalau S1-nya di UI, S2-nya di Gajah Mada. Di UI. Sempat nyanyi diiringin Pak Pur Basuki itu. Karena kebetulan Pak Pur Basuki lulusan sana ada anaknya juga satu kuliah sama Nisa. Dan disawer. Hebat. Ya. Nah, ternyata kan gue beli piano nyicil mahal juga. Tapi ternyata piano itu barang antik, bro. Makin lama juga makin harganya makin mahal. Jadi ada untungnya juga, alhamdulillah. Jadi udah gue bilang, nah ini simpennya pianonya, ini piano ini barang antik. Gue bilang, ternyata makin lama makin mahal. Iya. Kayak gitulah. Ya, lika-liku serba-serbi hidup gitu, bro. Udah anak gue tuh sangat menyayangi pianonya, juga anak gue yang kecil, biolanya. Nah, setelah itu aku mulai mikir nih biaya kayak mulai banyak nih bro. Udah ada les-les ini, kalau gue begini-begini aja, mantap nih kan kita makan tabungan nih. Udahlah. Akhirnya gue mau coba usaha. Usaha pertama jual beli mobil. Gue nggak jago emang jual beli mobil. Badannya bagus, mesinnya gue bro. Gue ambil ya rumahnya bagus nih Honda Prestige gitu. Gue ambil mulus ini pelek racing gitu. Begitu sampai rumah tak mati kagak nyala lagi bro. Turun mesin, aduh boncos. Mau jualan malah boncos. Pokoknya sekarang gue nggak percaya dengan iklan-iklan koran yang mulus bagus bersih jarang dipakai. Alah bohong semua itu. Jadi kalau memang kita harus tahu yang make lah kalau kita belanja begitu. Kayak Bro Dino nih mobilnya mulus-mulus bersih-bersih. Ya gitulah bro akhirnya. Nah terus akhirnya gue mulai nih pikir apa lagi. Terlintas dalam pikiran gue apa ya usaha gitu. Gue inget dulu gue numpang hidup sama Bro Dino dengan buka hamburger. Gue laku di situ kayaknya jualan bubur. Kerasan dikit. Nah, Babe, ngomongnya kerasan dikit nggak kedengeran.
Iya, gue ingat waktu di Bolero itu gue jualan hamburger laku. Gue jualan bubur ayam gue laku. Udah kenapa kagak kuliner aja? Nah itulah gue masuk ke kuliner. Itu dia. Belum ada lagi juga namanya kafe-kafe. Gue bikin Babe Resto tahun 2009 dong. Bulan Juli. Luar biasa. Nah, luar biasa. Aku beli dengan sisa-sisa tabungan bro. Hah? Dengan sisa-sisa tabungan. Hah? 2009 ya mulai ini ya, Babe Resto? 2009. Oke. Mulailah gue. Gue kan dulu, waktu itu gue selalu goes bareng, ada klub-klub gitu segala macam. Gue waktu itu goes bareng, ketemu ini lagi dibangun nih, ruko nih. Terus gue bilang, gimana kalau gue ambil ruko sini nih? Nanti gue buka resto. Boleh, Pak, boleh. Pada semua aja boleh. Nanti kita nongkrong di sini deh semuanya, ya siap. Bolehlah gue buka resto awalnya itu. Disokong sama teman-teman gue, 9 gue. Nah itulah mulai. Berjalan, sebelah rumah gue bangun sekolah nih bro. TK. Nah, ini opportunity nih. Gue bikin promo. Kan ibu-ibunya pada nganter. Di sana belum ada kantin kan, karena baru TK kan. Iya. Kan gue sebelah-sebelahan, seberang-seberangan, tinggal belok aja gitu kan. Sebelah-sebelah belakang. Gue belakangnya, dia depannya. Gue depannya, dia belakangnya gitu. Bantatin gue. Nah, itulah. Ibu-ibunya gue tangkap. Ibu-ibunya yang pada nganter itu, sini gue bikin promo all item 10.000 tambah teh botol, gitu bro. Murah banget. Udah dapat rame banget bro. Makanan dapat teh botol 10.000. ya kalau makanan kan. Sekarang sih nggak dapat dong, sekarang nggak bisa segitu. Enggak dong, sekarang nggak. 2009 itu awal itu, gue bikin promo kayak begitu. Ya pada masuk lah ke itu ibu-ibu segala macam gitu segala macam. Nah. Gue berpikir lagi, namanya orang sales bro, apalagi yang gue pasar ini. Boleh gue berpikir, gue tanya, ibu arisan bu ya, karena tiap ada arisan bu, boleh nggak aku ikut bu arisan? Oh boleh be, tapi laki-laki satu-satunya, karena kan ibu-ibu semua. Nggak apa-apa bu, tapi ngocoknya di Babe Resto ya. Ya gitu. Mantap. Berhasil taktiknya, gue bikin akhirnya gue sampai ikut 5 arisan. Itu ibu-ibu setiap hari kan ngocok situ. Pintar. Iya, alhamdulillah jadi gue tiap bulan udah ada pas itu 5 arisan kan ngocok di situ. Dapat belum lagi ditambah dengan yang biasa nongkrong ibu-ibu kan dari pagi sampai sore jemput kan makan pagi, sarapan siang, terus sampai sore baru balik. Nah itulah bro, ini strategi gue lagi nih bro kan jadinya. Ya alhamdulillah gitu itu ditangkap. Sampai pada satu saat ada seorang anak balita, salah satu anaknya mereka lah. Dia ngomong, kan restoran gue memang masih sempit tuh, lantai bawah doang bro ya. Nah itu kan kalau orang masak panas bro, jadi orang nggak ada yang mau di dalam, pada maunya di luar. Kalau di luar kan cuma sedikit orang yang bisa duduk-duduk situ kan, gantian jadinya. Nah, anak kecil itu ngomongnya plus dengan tenangnya, Babe, Babe itu kalau mau laris katanya, pakai angin AC dong nih resto, katanya. Pasti lari. Anak kecil umur 5 tahun ngomong begitu bro. Waduh. Ini bisikin malaikat. Gue bilang orang jujur, orang belum tahu bisnis, belum tahu persaingan kan. Nah, udah. Itu aku kepikiran, terus udah mulai tuh tabung. Karena aku bisa ningkat bro. Bisa pasang AC. Luar biasa. Dan benar kata anak itu, makin rame resto gue itu. Nah, karena Adam itu. Nah itu, makin rame. Dasar orang nggak pernah puas ya, kalau dibilang manusia memang itu nggak pernah puas. Kayak gue ini orang nggak pernah puas kayaknya bro. Boleh, gue kepikiran nih, beli resto, ruko sebelah nih. Karena kosong terus kan. Ruko sebelah, gue tungguin, gue nggak dijual-jual, gue diem ya. Ya gue tetap berusaha selalu ini kan, kumpulin duit terus. Datang pandemi yang bikin habis-habisan hidup gue juga. Iya, susah semua tuh pandemi itu. Nggak boleh jualan 3 dong. tahun. Dulu Babe Resto tetap buka nggak waktu pandemi? 3 tahun bro, tetap buka bro. Tapi yang datang cuma nyamuk doang. Nggak ada orang bro. Siapa yang berani bro? Take away ya. Take away ya. Ya, take away berjalan. Online berjalan. Tapi yang dibeli aja lauk-lauk doang bro.
Bukan, Oke. padahal kan dari nasi kita untung, dari minuman kita untung. Ya. Dengan nasi doang, enggak itu loh. Makanya mantap lagi bro, makan tabungan lagi kita 3 tahun. Iya. Nah, alhamdulillah perjalanan berjalan, pelan ya seperti kata Bro Dino tuh, jalanin aja lah, pasti ada rezeki. Ya, gue sih ngikutin Bro Dino aja nih orangnya, apa aja dijalanin sama dia, gue juga harus bisa gue ikutin lah. Makanya gue bilang tuh mentor gue tuh adalah Bro Dino ini sebetulnya. Bisa aja. Gue bisa hidup. Kita saling belajar. Apa tuh? Ya, dari kamu juga bro, gue belajar orangnya ini pokoknya nekat ya, asal yang penting satu dalam berusaha itu ya aku selalu berpikir hanya untuk keluarga. Yang kedua juga apa, jangan makan duit haram keluarga. Itu aja. Benar. Itu yang jadi aku itu. Makanya aku juga bersyukur anakku pinter-pinter semua, lulusan negeri semua, dan cum laude lagi ya. Ada yang udah S2, anak saya yang masuk. Pokoknya kerja bagus. Ya. Anak saya mengikuti saya kerja. Istri dokter ya, PhD ya? Apanya? Istri lagi ngambil PhD ya, dokter ya? S2 tuh apa tuh? Mars. Manajemen rumah sakit. Iya. Manajemen rumah sakit ya. Anak gue dia pengen jadi direktur rumah sakit kali. Ya, sama itu. Istrinya Babe PhD ya, dokter ya? Oh iya, istri gue kebetulan tuh PhD di Amerika, sekarang ngambil S3. Ya mungkin nggak lama lagi, udah tinggal itunya aja, tesisnya aja. Itu mungkin nggak lama lagi. Ya itu anak gue tuh terpacu sama ibunya. Kalau ibunya memang otaknya lomber deh. Nah, anaknya mulai nyerah dia bilang, udah aku S2 aja. Mama aku ngambil S2 nyamain, malah mama ngambil S3. Nggak selesai nih katanya. Udah. Ya alhamdulillah, aku tuh bahagia banget bro disupport sama istriku dan 2 anakku itu. Ya. Kita saling support bro. Support sistemnya luar biasa ya, dari keluarga, dari babenya juga, awalnya dari babenya. Kan babe kan ngalah dulu waktu anak-anak masih kecil. Istri karirnya lagi bagus-bagusnya, padahal babe juga lagi bagus kan karirnya kan. Tapi ngalah. Perusahaan itu banyak. Perusahaan farmasi itu banyak, aku bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa naik haji, itu dari farmasi itu. Aku nggak nutup-nutupin, anak-anakku lahirnya semua itu dari usaha farmasi semua. Nggak nutupin, ini perusahaan UK bro. Dan karirnya lagi bagus-bagusnya ngalah, soalnya biar bisa ngurus anak gitu ya, bukan restoran ya. Itu yang intinya itu bukan ngalah buat karir anak. Kita harus ada yang membimbing dong anak dong. Kan kalau udah begitu nggak bisa anak kita percayain sama asisten aja. Ya kita harus pilih siapa gitu. Dan alhamdulillah gitu kan. Babe, itu saya tahu waktu dari restoran Babe Restonya dari 1 ruko nggak bertingkat ya dulu ya. Sekarang jadi 2 ruko, dua-duanya bertingkat ya. Iya, alhamdulillah bro. Bertingkat semua. Luar biasa. Dan luar biasa. Alhamdulillah itu. Saya itu luar biasa. Dulu ya bro ya, kita kalau berjuang bro ya, apalagi nih udah mau akhir tahun, saya udah pikir udah mau lebaran, dia mau apa. Sejak saya gabung 2 ruko ini bro, saya nggak mikirin lagi THR, sudah ada. Saya nggak mikirin lagi naik gaji, sudah ada. Saya bilang karyawan, kamu kerja bagus aja. Udah gitu. Dan saya juga bukan tipe rata-rata bro. Setiap sekali pendapatan saya, misalnya dapat hari ini 750.000, saya punya karyawan 3, mereka dapat 50.000. Biasa. Begitu kelipatannya, 1,5 juta mereka dapat 100.000, 100.000, dan terus sampai hasil, kapan gitu? Pakai sistem bagi hasil juga sama karyawan ya? Iya. Jadi di luar gaji mereka punya hak dapat itu bro. Dapat jadi siapa dia mereka yang berpacu memasarkan, mengundang orang berbuat baik, pelayanan baik, segala baik gitu. Jangan bilang nggak boleh ada orang ngeluh, nggak boleh ada satu laler pun di resto gue, nggak boleh ada debu di resto gue, nggak boleh ada sampah di bawah itu. Itu prinsipnya bu. Luar biasa. Tempat ini memang bebas laler, bebas debu, bebas sampah. Semuanya. Luar biasa. Jadi restoran bersih dan sehat. Makanya anak-anak kesini
Dan begini bro, restoran itu walaupun nggak ada menu aku bikin mereka cozy, betah di rumah, betah di restoku. Betahnya bagaimana? Anak-anaknya pengen makan sayur bayam, selama nggak nganggu, selama nggak ada pelanggan, dibikinin. Anaknya mikir semur, bikinin. Ibunya pengen pete, beliin. Pengen jengkol, beliin. Padahal nggak ada. Jadi di menu, nggak ada di menu, nggak ada di menu. Tapi mereka kadang-kadang rame-rame itu, aduh, pengen nih makan pete, sambal pete, pengen nih makan ini. Ya udah, kalau si Poki lagi nganggu, ya buatin aja, beli aja tuh. Kebetulan sebelahnya pasar, beli aja. Luar biasa. Itu filosofinya luar biasa nih. Luar biasa. Berkahnya tuh banyak sekali gitu, Bu. Dan kebetulan juga aku mempekerjakan ya, kadang ada temanku kuliah yang kurang bagus, kurang beruntung. Ya udah aku jadikan karyawan di sini. Tapi ya seadanya waktu itu gue bilang gajinya seadanya ya, gue bilang nanti insya Allah kalau itu naik nanti pasti aku bantu gitu. Aku ambil dia di lokasi, di rumah kontrakan, sepi gitu, kan urus. Dan kebetulan kakinya ketiban pagar lah, apa segala macam jadi pincang. Udah lah, ikut aku aja deh, aku bilang. Ya alhamdulillah. Kelar. Dia bisa ikut aku jadi bartender. Kayaknya si Babe ini kenapa rezekinya banyak, restoran dari restoran 1 ruko menjadi 2 ruko dan dua-duanya bertingkat, itu karena dari amal kebaikan yang dilakukan juga sama karyawannya, ya kan? Jadi kenapa rezeki itu ngalir, jadi kebaca udah terjawab sudah dari gimana memperlakukan karyawannya gitu. Nih, ya. Ya, Be. Ada yang nanya nih, Be. Apa tuh? Bentar, Be. Bentar dulu ya. Ada yang nanya nih. Oh, nih dari Mas Raffi Gusman. Assalamualaikum Pak Budi. Bagaimana Babe Resto berkompetisi dengan industri kuliner digital seperti GoFood, GrabFood dan lain-lain? Nah, gimana tuh? Nah, apakah ikutan juga di GrabFood, GoFood atau gimana bersaing dengan mereka tuh? Aku ikut. Aku ada GrabFood. Ya sebagai itu nggak mau ketinggalan lah digital. Aku ada GoFood, ada GrabFood. Tapi aku melihat bro, yang begitu-begitu ya sifatnya cuma angin-anginan. Dulu di tempatku dulu tuh ada, nggak aku sebut namanya tapi jual roti. Waduh, satu pasar sampai bawa roti dibuatnya tuh, GrabFood ngantri apa segala macam. Itu cuma bertahan 3 bulan bro, habis gitu udah sepi. Nggak ada lagi. Jadi orang di GrabFood, orang di GoFood itu aku lihat polanya adalah dia ingin mencoba bro. Ada menu baru, harga murah. Kan dia nggak ngecek, belum cek rasa, belum cek apa gitu ya. Pokoknya ya ini murah nih, kayaknya enak nih. Ada bintang lah. Apalagi kalau permainan konten-konten itu mendatangkan, kayaknya pembelinya banyak, ini enak gitu segala macam. Ada biasa-biasa aja gitu loh. Kita udah itu. Aku tuh nggak terlalu begitu menggebu-gebu di GoFood mau di GrabFood gitu. Karena setelah mereka tahu, setelah mereka coba-coba setelah itu, nggak enak. Akhirnya kembali kepada orang-orang yang udah punya nama gitu, pegang nama. Ya kalau alhamdulillah sih Babe Resto tuh di sekitar Bintaro ini, tahulah semua orang, puas lah dengan masakan Babe Resto. Karena masakan rumahan, dan aku memang selalu jaga jangan berubah ya resepnya. Biarpun harga naik, biarpun harga apa itu jangan diturunin bumbunya, jangan diturunin dagingnya, tetap seperti itu. Kalau sekarang masih lagi hype nih, Babe Resto lagi hype nih, banyak orang tahu nih. Ya alhamdulillah sekarang ini memang lagi boomingnya itu ternyata saya nggak sengaja saya bikin ruang karaoke nih bro. Jadi di atas itu, jadi di bawah untuk para yang makan-makan biasa, di luar buat perokok, di atas itu ada yang buat karaoke. Jadi saya bagi 3 segmen. Tadinya buat karaoke ya siapa aja boleh asal ada tamu gitu ya pakailah ini nyanyi bareng-bareng gitu. Tapi pada akhirnya mereka minta hak eksklusif gitu loh. Ya Allah. Akhirnya minta ini buat grup saya ya, ini buat booking jadi berebut bookingan. Luar biasa. Pokoknya besok yang booking. Pokoknya akhirnya biar adil di charge ekstra. Nah, itulah saya lagi-lagi naluri bisnis bro. Namanya juga orang bisnis marketing. Saya langsung berpikir kalau gini berebut-berebut nih bisa berantem nih.
kalau saya ngalahin gitu ya, misalnya ada orang satu grup cuma 3 orang yang di atas nyanyi, kan nggak pas gitu loh. Nah, akhirnya saya bilang ini, kalau sampai belanja 500.000, saya kasih 3 jam free. Widih, mantap. Sampai 500.000 bro ya. Di bawah 500.000, 300, 200 gitu, lu bayar 50.000 per jam. Gitu. Oke. Ya udah. Bentar ya. Dengan begitu kan adil, gue bilang. Ya, kalau orang itu, akhirnya kadang-kadang kita gabung aja, gini. Buat 500.000, jadi ya kan gue seneng dong. Udah belanja 500.000 itu. Nah itulah. Jadi sebetulnya nggak di-charge, tapi ya itulah. Pakai marketing begitu, bro. 50.000. Oke, hebat. Babe, ini buat sahabat pemirsa, kalau pengen tahu, ya kalau di daerah Bintaro mungkin semua udah pengen tahu ya tentang Babe Resto. Tapi kan ini kan video ini kan bakal ditonton sama banyak orang dan mungkin mau datang pengen tahu lebih lanjut tentang Babe Resto. Boleh kasih nggak lokasinya di mana nih Babe Resto nih, lokasi di mana? Sama gimana kalau mau tahu lebih jauh tentang Babe Resto, apakah ada IG ataukah ada atau Babe kalau berkenan boleh share nomor HP-nya biar orang pengen tahu lebih lanjut, boleh tolong apakah kasih nomor HP atau kasih alamat lokasi Babe Resto. Gampang aja. Kalau mau ke Babe Resto, cek aja di Google tuh. Babe Resto. Nanti keluar mapnya, keluar alamatnya. Babe Resto. Dan kopi. Keluar, bro. Ya, alamat keluar itu. Daerah mana tuh? Daerah mana? Itu di daerah Bintaro. Di Geraha Raya. Tapi di dalam Pasar Segar namanya. Pasar Segar. Jadi kalau itu ketik Babe Resto. Atau Babe Cooking. Itu resto. Nah, itu keluar nanti dia itu. Pasar Segar. Oke, cakep ya. Jadi di Geraha Raya, Pasar Modern Bintaro ya? Iya. Bukan Pasar Modern, Pasar Segar. Oh, Pasar Segar. Sorry, Pasar Segar. Ya, beda. Pasar Modern sama Pasar Segar beda. Ya, ini di Pasar Segar. Ya, oke. Nah, Babe, target jadi kalau yang target market yang paling banyak orang ke sana tuh apa, Pak? Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, anak muda? Nah, kebetulan kalau di sini ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Karena terus terang kan ini ibu-ibu nganter sekolah, belanja, itu segala macam. Nah, alhamdulillah gitu, ibu-ibu yang banyak ya ibu-ibu. Makanya Babe dibilang genit lah, dibilang apa lah. Biarin lah, bodoh amat orang bilang apa. Yang penting laku gitu. Ya pokoknya prinsipnya satu, bro. Saya sih buat teman-teman, saya kan sudah 62 tahun sebetulnya. Ya memang harusnya sih udah pensiun ya, bro ya. Nggak usah terlalu ngoyo untuk bekerja. Makanya saya ambil ini karena saya tidak mau ngoyo, bro. Tidak mau ngoyo. Ada persoalan sedikit lah. Paling kalau pelanggan turun, ada apa ya? Udah dah, saya mulai woro-woro tuh, mulai gebrak ke sana, gebrak sini itu. Ayo dong, kumpul lagi dong kita, kumpul gini. Udah ntar gue kasih diskon lah, gampang lah ini. Nah, itu mulai lagi naik lagi. Jadi nggak ada kata berhenti dalam memasarkan gitu. Prinsipnya orang marketing mah begitu aja, bro. Nggak ada kata berhenti buat memasarkan. Semua orang temen, bro. Ada di sini, ya bukannya ini ya, cleaning service, pengen nyanyi, pengen makan di sini. Alhamdulillah gue layanin, bro. Cleaning. Luar biasa. Cleaning service pasar sini, bro. Karena memang harga saya itu harga murah aja, dari 20.000 sampai 35.000 mentok. Padahal makanannya kalau bilang ya daging-daging semua, sop sapi lah ini semua, pokoknya daging semua. Nah itu paling mentok 35.000 yang daging-dagingan sop itu. Yang agak murah tuh nasi goreng, mie atau apa 20.000. Dan saya nggak bohong. Ya saya nggak bohong. Saya bikin resep ini, makanan ini yang penting satu, kena di lidah, bro. Saya nggak mau ngikutin orang bilang, oh ini pakemnya gini, pakemnya harus pakem begini, bumbunya banyak ini. Enggak. Yang penting di lidah rasanya enak. Mau rawon, mau apa sebetulnya kan kalau rawon mah tinggal kuah bakso dikasih apa namanya, yang hitam itu keluar. Udah enak, ya. Yang rasanya pasti daging. Kalau itu dikasih, mau bikin tongseng, mau kasih tongseng, kasih bumbu tongseng,
Jadi ya itu loh, saya bikin rumus sendiri gitu loh, Bro. Oke. Dan boleh nanti kalau memang itu cari testimoni nih yang sudah makan. Ya mungkin Bro Dino suatu saat cobain makanan gue di tempat gue ini, lu cobain semua makanannya, enak atau enggak gitu ya. Bener, Iya. Bro. Lu undang deh, Kalau Bro Dino. gua sih paling suka rawonnya kalau main ke sana. Nah iya, semua itu pokoknya dari dasar hati kita meniatkan orang gitu, Bro, menyenangkan orang gitu segala macam. Hati kita gitu. Gue tuh paling sedih kalau ngeliat makanannya nggak habis. Terus aku tanya, kenapa Bu? Ada salah apa Bu? Oh apa? Bukannya enak, semua enak. Cuman saya udah kenyang kebetulan gitu. Ya udah Bu, saya puas gitu. Karena gue tuh nggak mau mengecewakan pelanggan. Pelanggan gue pokoknya kalau ada makanan habis pasti gue datengin. Ada salah apa Bu? Ada ini kurang apa Bu? Kurang apa? Ya, alhamdulillah. Jadi asik banget nih, tempatnya enak. Tempatnya asik banget, ada AC, banyak gambar mural yang bagus-bagus, harganya juga terjangkau banget ya, 35.000 paling mahal ya. Bro, kalau menu andalan apa menu andalan? Yang paling laku apa menunya? Kalau saya bilang bawang menu andalannya, tapi semua enak. Tapi sekarang ini yang lagi rame nih gultik bulungan, gulik bulungan. Wow, ya. Saya bukan gultik tikungan ya, tapi gulainya memang seitik. Karena emang ini saya jual paket kan 20.000 satu plek itu kasih gulai gitu. Nah, itu sekarang yang lagi tren itu. Ya, lagi-lagi ya, saya hanya alhamdulillah aja Bro, udah itu aja. Dan gue juga berterima kasih sama Bro Dino nih, yang orang yang suka selalu support gue sampai bikin kayak begini juga gue disupport Dino. Padahal apalah artinya seorang Budi Prakoso ini, Babe Resto, tukang nasi goreng, ulang itu. Tapi ya, yang penting begini Bro, orang bisa, aku juga harus bisa gitu. Ya. Orang pakai mobil, aku juga harus pakai mobil. Mau mobil gue break mobil, pokoknya gue punya mobil. Orang mau punya motor, gue punya motor. Mau break mau, yang penting orang lain bisa, gue bisa, karena sama-sama makan nasi Bro. Itu aja. Yang penting. Kalau saya lihat sih si Babe ini, kalau saya lihat kenapa maju, kenapa filosofinya tuh masuk banget gitu, harganya murah, tuh sananya enak, dan juga banyak melawan kebaikan gitu. Jadi rezeki ada aja masuk ya. Mau nanya dong, kalau orang bisa Babe cerita nih, ciri-cirinya Babe Resto apa tuh? Kenapa pelanggannya selalu, kalau saya datang ke sana, kenapa selalu banyak orang datang, kelaku, restorannya penuh? Apa ciri-ciri resto yang buat pelanggan? Apakah dari sambutannya si ownernya yang hangat, atau dari harga yang masuk, atau dingin? Apa sih yang ciri-ciri yang utamanya apa nih kalau orang, oh Babe Resto begini nih gitu? Ya pada intinya segini Bu. Kalau namanya restoran kan pasti rasa Bu. Rasa makanan enak. Nah, kedua harga. Harganya masuk tadi murah banget ya. Yang ketiga kebersihan. Oh, kebersihan. Nah, yang keempat ya harus jujur karyawannya. Jadi pegawai saya ada handphone ketinggalan, ada kacamata ketinggalan, ada apa? Itu harus kembali. Dan keempat, dari saya sendiri Bro, saya tidak menganggap mereka itu tamu, tapi saya anggap mereka teman. Jadi bukan saya mencari keuntungan semata di situ. Saya bergaul. Nah, kadang-kadang dari pergaulan itu, ini bukan saya ini ya. Ada properti. Akhirnya kalau dia men-challenge orang itu kan mesti bawa ke restoran. Orang mungkin tempatnya mahal atau gimana, di tempat gua kan murah, udah tempatku aja. Terjadilah transaksi jual beli closing lah mereka akhirnya. Jual tuh rumah dia. Saya nggak ikut-ikut, cuman saya ya kadang-kadang cuma nyeletuk, udah beli aja, bagus itu ini. Mereka kasih voucher Bro, 1 juta, ini Babe kan udah bantuin. Voucher 1 juta. Ya, alhamdulillah dengan begitu-begitu. Kadang-kadang sih cuma ngagongin aja, bantuin jadi gitu loh. Udah ambil aja, udah ambil aja. Nah ternyata tuh orang asuransi, orang apa, aku bilang, wah penting lo asuransi, saya bilang, kalau sakit lo, aduh mahalnya minta ampun ini. Tapi kalau sekarang kan udah ada BPJS, mungkin
asuransi kurang itulah, kurang getol dulu gitu. Sampai aku mau direkrut jadi asuransi lah, properti lah. Aku bilang aku nggak mau, aku mau begini aja netral. Bukannya apa, kalau aku duduk di situ sambil memasarkan, menjual produk orang itu, aku ntar orang udah gak nyaman kalau orang nggak suka gitu, misalnya dia nggak mau dipaksa-paksa sih gitu. Jangan lah gitu. Tapi kalau itu paling aku cuma ya udah, kalau diminta pendapat ambil aja. Ada nih satu cerita yang aneh lagi. Ada seorang anak dari SMP suka makan di restoku. Cewek, SMP, SMA, langganan gitu. Dia nongkrong di tempat tuh. Sampai ada langganan gitu, udah lulus SMA, udah segala macam. Dia bawa cowok. Cowok dia bilang, ini cocok nggak buat jodoh saya? Gue lihat. Ceweknya kan manis, tinggi gitu. Nah yang ini cowoknya pakai anting, datang ke tempat gue kayak kaos kutang. Oh iya. Gue langsung bisikin, kagak cocok, ganti. Alhamdulillah dia nurut. Akhirnya dia dapat pegawai negeri yang bagus, yang itu sampai sekarang bawa anaknya 2 suka ke babe gitu. Jadi nurut bro. Jadi turun-temurun gitu. Ada anak kecil yang ke bakso, sampai sekarang udah kuliah anaknya. Gitu. Jadi ya, nah ini cerita lagi nih, kalau arisan nih ibu-ibu nih nitipin anaknya ke babe. Bayangin aja, jadi ibu-ibunya tuh gosip, rumpi, apa semuanya ketawa-ketawa. Anaknya dititipin ke babe, pada nyebut-nyebutin pipinya babe lah, inilah ini. Ya udah kita terima aja lah. Inilah resikonya kita berwira swasta. Kalau kita mau maju ya kita harus mau begitu bro. Jadi jangan sampai malu. Setiap hari ada di restoran dong. Kalau dekat sama iya. Kalau nggak sakit, kalau nggak ada acara sama teman, saya menghabiskan waktu di restoran. Nah, di rumah saya sepi, anak-anak saya kerja, istri saya kerja, temannya siapa? Ya terpaksa. Hari liburnya ada restoran liburnya. Dan nih bu, gue ini spesialis nggak tahu gimana ya, gue mungkin punya bakat ya untuk menata restoran, menata taman. Jadi di rumah gue pernah jadi juara, pernah masuk TV. Di sini juga masuk TV, semuanya. Nggak pernah gue minta-minta, RCTI datang lu ke sini. Nggak, datang orangnya. Malah ditawarin, mau nggak buka kantin di RCTI? Nggak, aku maaf deh, aku bilang aku nggak mau. Tapi kalau itu di shoot boleh. Ya, alhamdulillah mau berjalan dengan mulus, so jangan harapan. Karena sekarang apa yang aku rasain? Nikmat Allah apa yang aku nggak dapat? Bayangin aja, aku pensiun, anak-anakku sudah kerja semua bagus, istriku juga bagus. Cuma satu aja jodohnya anak-anakku aja yang aku tunggu. Itu aja. Selainnya mah aku ketawa-tawa aja bro, gini segala macam. Jadi kalau orang mau ini, ayo, ya aku. Ya, orang mau bilang apa masa bodoh bro. Mungkin orang, Ibu Uri masa bisa sih begini. Ya kenyataannya aku bisa. Orang lain boleh sombongin ini. Enggak usah, aku nggak usah sombongin. Orang lihat aja aku sendiri. Aku kayak begini, ini dia rukuku sendiri, ini semua sendiri. Nggak ada itu. Jadi ya, alhamdulillah gitu. Aku percaya aja. Tangan Allah tuh nggak pernah salah kalau ngasih rezeki. Oke, luar biasa. Babe, rencana 5 tahun ke depan gimana nih, Babe Resto nih? Ada apa pengembangan selanjutnya nih? Pinter banget nguliknya. Apa rencana ke depan? Sekarang dari 1 ruko jadi 2 ruko. Udah mulai gatel bro. Gimana? Sebelah itu udah ditulis dijual, sebelah kiriku. Kan sebelah kanannya udah gue ambil. Sebelah kiriku udah ditulis dari jual. Aduh, dasar si Budi ini emang orang nggak pernah itu. Udah, ntar gue ambil nih. Tunggu aja gue bilang. Tunggu aja tanggal waktunya gue bilang. Buat apa? Aku mau jadi gini nih. Setelah aku lihat nih ruang karaoke ini bermanfaat banyak itu. Aku mau bikin itu kan udah tingkat 2, tinggal jebol aja. Aku sih pengen jadiin ruang karaoke aja itu khusus. Karena yang ini aku ruang karaoke juga aku pengen ditutup karena yang di bawah juga dibilang keberisikan katanya. Udah karaoke pakai peredam dong Babe. Nah ini kan komplain-komplain dari pelanggan begitu kadang-kadang kita dengerin lah. Ya boleh juga deh. Nanti yang atas ya gue tutup nih pakai peredam, yang tanah juga gue tutup khusus lantai 1-2-nya buat karaoke tutup semua pakai peredam.
jadi kayak uang karaoke jadi gitu bro, dengan ya kelompok-kelompok gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya kepikiran aja lah. Pokoknya moga-moga. Kadang-kadang kalau aku udah punya pikiran itu terkabul gitu bro. Karena ya aku belinya juga dari uang-uang yang aku kumpulkan dari keringatku gitu loh bro. Luar biasa. Kadang Pak orang mau bilang apa, orang mau manajer aja, orang mau kemana, haji, aku udah haji. Mau kemana, negara superpower, aku sudah ke negara superpower. Mau ke Asia, udah keliling Asia, kemana-mana. Udah semua nikmatin aja bro. Yang penting orang makan di mana, gue bisa makan di mana, gue bisa sih. Udah gitu aja. Jangan lupa tapi 2,5% itu punya orang nggak mampu. Ya harus tuh harus. Itu 2,5%. Ya, jadi kalau hari Jumat itu aku selalu menyisikan 2,5% itu untuk mereka itu mau masjid, parkir, satpam Jumat barokah ya, Jumat barokah ya. Iya, Jumat barokah. Tapi Jumat barokah aku dengan cara metode lain, bukan show bagi-bagi ini. Cuma ya itulah mereka itu. Oke, Babe, boleh tolong kasih tips-tips buat pemirsa yang mau mulain usaha resto di bidang resto, apa tip-tipnya? Ya satu pokoknya ya, kalau kita jadi orang mau berusaha, jangan ada kata menyerah. Satu. Oke. Kalau kita mau buka resto, kita pastikan dulu kita bisa nggak masak. Karena yang di resto itu pasti yang pertama syaratnya itu adalah enak, bukan banyak, ya. Bukan makanan banyak atau apa segala. Satu, enak di lidah. Itu. Tapi jangan di lidah kita bilang enak belum tentu. Nah itu saya tes. Saya kalau mau buat satu tuh saya coba enak kan nih. Wah enak, baru keberanian itu. Selalu aku bikin tester gitu. Jadi mau bikin rawon tes dulu. Dulu mau bikin tongseng tes dulu. Orang dulu kita undang gitu. Kita bagi sedikit-sedikit gratis. Ini aku mau buat menu baru ini. Enak nggak? Itu. Yang ketiga kalau buat resto itu harus bersih. Ya. Harus tempatnya nyaman. Kalau bisa ya jangan ada debu, jangan ada laler. Jangan enak-enak aja buat di depan gitu. Orang mobil laler. Aku di depanku aja nggak ada laler, Bu. Yang nggak pakai AC ya. Debu nggak ada, Bu. Kenapa? Setiap ada debu pasti dilap sama anakku. Nggak boleh ada debu. Nggak boleh kotor. Itu syaratnya. Yang pasti juga nyaman. Kalau panas apa segala macam nggak enak lah. Aku di luar juga enak. Aku kasih kipas angin, aku kasih pohon-pohon, aku kasih pokoknya semuanya nyaman. Oh, ada outdoor-nya juga, ada outdoor juga ya berarti ya? Bukan ada outdoor ya. Kan tadi buat perokok ya. Buat perokok ada di atas ada outdoor, di bawah ada outdoor. Oke. Babe, kita ada waktu kita mau habis nih Babe nih, tapi kita masih ada beberapa pertanyaan nih. Dulu nih, ini ada Ida Handani nih. Ada Ida Handani yang nonton nih. Aku sapa dulu nih. Ida, makasih Ida ya. Ida telah membantu aku dengan melungsurkan beberapa meja dan kursi dari restoran Medori ke saya. Terima kasih ya Ida. Luar biasa Mbak Ida, hebat Mbak Ida. Terima kasih Mbak Ida. Ya. Luar biasa. Oke. Erlan siapa nih temannya Babe juga nih? Iya. Oke. Elan, apa kabar Elan? Ini dulu deh Elan ini dulu mantan security di tempatku, terus dia pindah sekarang dia kerja di servis mobil, cucian mobil. Bagus dia nih hidupnya nih. Maju. Luar biasa. Oke. Ini ada Yesi Gusman Lovers nih, ada Mbak Tasti Andi nih. Makasih Mbak Tasti Andi. Yesi Gusman Lovers ini Mbak Tasti Andi. Mbak Anti ya. Oh ya. Tegur ya. Makasih ya Mbak Anti ya. Oke. Pra siap ke musola, silakan Pra. Ya, oke. Marbot. Jadi marbot ya. Oke. Jadi orang sekarang udah mengabdi kepada musola di Sipra. Iya dong, bagus dong. Bro, satu nih, tantangan dan harapan ke depan.
Apa Ya, tantangan dalam usaha kuliner, restoran, dan harapan kedepannya apa nih? kalau tantangan ya, tantangan aku bilang ya, aku sudah bisa mengatasi tantangan gitu. Maksudku, ya, ya semua hidup pasti ada tantangan gitu. Cuman kita Ya, nikmati aja gitu loh. oke. Tantangan itu ya kan aku nggak mau sih bersaing dengan misalnya sebelah ada restoran atau sebelah itu. Aku berteman biasa-biasa aja. Gitu. Jadi Oke. aku anggap rezeki itu udah ada ngatur kemana-mana itu udah ada ngatur. Ya kalau Oke. kalau kedepannya umurku lagi-lagi udah nggak muda bro. Aku Ya. cuman kepengen anakku cepat dapat jodoh. Gitu. Dan kedua ya udah aku nikmatin aja. Sebetulnya ya kalau aku di rumah juga aku sebetulnya nyaman. Tapi aku nggak nyamannya karena aku sendirian di rumah nggak ada siapa-siapa, sepi jadinya. Ya. Ya. Gitu loh. Ya. Aku tetap di sini dengan menunggu istriku pulang, anakku pulang pada sore. Nah kita berkumpul lah dari sore sampai mau kita tidur itu. Gitu loh bro. Jadi Luar kita biasa. selalu berkumpul pada saat anak-anak sudah pulang kerja, istri sudah pulang kerja, kita Luar sempatkan biasa. waktu ngobrol sama dia gimana kerjaan, gimana itu Luar biasa. anak-anak ngeluh kerjaan. Malam Itu aja bro. berarti ya. Malam Iya ya. malam, malam itu saat kumpul keluarga. Oke. Nah, pertanyaan nih, satu lagi nih. Kunci sukses jadi pengusaha. Kunci sukses itu filosofi deh, filosofinya Kalau aku Babe. bilang sih begini bro ya, kalau kita ngejar sukses, nggak akan sampai tuh ke sukses yang beneran bro. Tapi kalau kita mengerjakan dengan hati, orang akan Ya. melihat sukses itu bukan dia dari kita, orang yang melihat kita sukses atau enggak. Oke. Gitu loh bro. Jadi bukan diri sendiri, gue suksesnya, gue kaya nih, gue ini enggak bro. Oke. Orang yang melihat, kayak Bro Dino nih, apalagi yang kurang gue bilang udah hidup udah enak, udah sukses ini, masih sempet-sempet aja di IG, Telegram. Tapi kan, Kalau saya itu sih yang penting happy, iya, nyaman itu di kan hati. bukan dicari buat Bro Dino kan untuk sukses kan. Iya, iya. Orang lihat mah Bro Dino udah sukses. Tapi kan Ya, ada aja kerjaan yang mau dikerjaan. Nah, ini kan kepuasan hati istilahnya, ya enggak? moga-moga Jadi bisa Bro Dino bermanfaat punya, buat gue mau apa, gue nggak mau diem, gue mau apa ya bikin begini. Itu kan kepuasan hati. Sama juga kayak gue ngapain sih? Apa yang lagi mesti Bro Dino tunjukkan? Gue tanya, orang udah tahu Bro Dino sukses gitu aja. Sama juga, kalau kita semua nggak, apa yang mau kita tunjukkan lagi? Dunia itu udah kita lewatin, udah lalu lah. Kita tinggal berbuat baik, siap-siap dipanggil, udah itu aja. Ya, ya. Nggak ada lagi kita menyombongkan diri. Wah, gua ini. Ah, terlambat. Kalau umur segini kita begitu, kita terlambat. Gitu. Ya, Kita ya. saatnya udah melupakan duniawi sebetulnya. Ya ini yang gue pikir tadinya gue juga udah pernah mau jual loh bro ini restoran ini. Tapi gue pikir karyawan gue, anak-anaknya karyawan gue, ini semua ini buntutnya itu panjang gitu loh. Ya. Udahlah gue pertahankan lah gue bilang. Yang penting ya makanya gue bilang kepada mereka, ini punya kamu, ini untuk kepentingan kamu, untuk apa? Jadi kamu yang harus jaga untuk supaya maju gitu. Gitu bro. Biasa. Ya Hebat, kan? hebat. Okay. Hidup sehat bro, hidup sehat, semangat. Udah, itu moto kita. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Pesan-pesan buat pemirsa nih. Sebentar, sorry. Jadi saya mau kasih tahu lagi buat sahabat pemirsa, kalau mau nanti ini acara ini kan direkam dan videonya akan diupload di YouTube channel Arindo Gusman. Hari ini kita udah ngobrol banyak dengan Babe Budi. Ya, Babe Budi tadi bercerita banyak sekali cerita-cerita bagus, pengalaman Babe Budi menjalankan dari usaha merintis dari awal sampai sekarang dia udah punya restoran yang hebat yang terus terang lagi hype banget nih di Bintaro nih, Babe Resto nih. Banyak mural-muralnya dan kalau kita datang sana selalu penuh restorannya. Jadi kalau mau nonton silakan nonton di YouTube channel Arindo Gusman, dengerin deh ceritanya Babe bagus ya. Nah, Babe pesan-pesan terakhir Babe, pesan-pesan buat pemirsa Babe, penyemangat buat pemirsa. Ya udah, pemirsa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menjadi pelanggan saya. Dan terima kasih Bro Dino yang selalu mensupport saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau cerita yang menyinggung atau itu. Mohon maaf, tidak saya sengaja. Mohon maaf.
Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek datangnya dari saya. Jadi saya yang minta maaf. Terima kasih semua. Makasih ya Babe ya, bagus banget sharing-sharingnya. Saya testimoni nih, Babe ini orang baik ya, Babe ini orang baik, banyak bantu orang, banyak bantu keluarga ya. Saya juga ingat dulu Babe ini yang ngasih rekaman saya untuk belajar sholat. Ingat nggak? Alhamdulillah. Saya kan banyak nggak bisa. Ahli surga, Bilo tuh ahli surga, orangnya baik banget juga. Masih ingat tuh, gue puter-puter berkali-kali itu rekaman. Oke, makasih ya Babe ya. Salam sehat ya. Terima kasih bro. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa datang ke Babe Resto ya. Siap.